Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai Daulah Buaihi, Daulah Saljuk, dan Daulah Fatimiyah. Di sini saya Farah Nabila Silmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswati, NIM T2019-7049. Assalamualaikum, perkenalkan saya Tabrani Hidayat, NIM T2019-7080. Di sini saya menjelaskan tentang Daulah Mamluk. Di sini saya dari kelompok 6 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang Daulah Buaihi dan Daulah Saljuk. Nah, di sini Daulah Buaihi atau Bani Buaihi itu mulai dikenal dalam sejarah pada awal abad keempat Hijriah. Kemudian pada abad ini Daulah Buaihi memegang kekuasaan pada Daulah Abbasiyah. Pada mulanya berasal dari 3 orang bersaudara, yaitu Ali, Al-Hasan, dan Ahmad. Ketiganya adalah putra dari seorang yang bernama Buaihi atau Ibnu Al-Athir. Kemudian Buaihi ini berasal dari keluarga yang miskin yang tinggal di suatu negeri bernama Dailam. Ia adalah seorang rakyat biasa yang kehidupan sehari-harinya sebagai pencari ikan. Ketiga orang anaknya pada mulanya juga mengikuti kehidupan dan pekerjaan sehari-hari ayahnya, walaupun mereka berasal dari keluarga miskin, namun keluarga ini terkenal dengan keberaniannya. Nah, dinasti Buaihi ini berkuasa pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad selama hampir seperempat abad, yaitu dari tahun 334 sampai 444 Hijriah, atau pada tahun Masehi adalah pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Dinasti Buaihi terbentuk semenjak Ahmad ibnu Buaihi memasuki kota Baghdad dan diserahi kekuasaan oleh Khalifah Al-Mustakfi sebagai pelindungnya dari bahaya orang Turki. Nah, karena sebelum dinasti berkuasa di Daulah Abbasiyah yang memegang kekuasaan adalah orang-orang keturunan Turki, penguasa yang terakhir adalah orang-orang Turki Mardawi. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Jumadil Awal pada tahun 334 Hijriah. Nah, pada tahun 334 Hijriah ini, Tauzon meninggal dunia, sedangkan wakilnya yang bernama Ibnu Syairozad sedang berada di luar Baghdad. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ahmad ibnu Buaihi untuk memasuki Baghdad. Kehadirannya diterima baik oleh Khalifah Al-Mustakfi yang ketika itu menghadapi bahaya dari orang-orang Turki. Nah, kekuatan politik Bani Buaihi tidak bertahan lama. Setelah generasi pertama 3 bersaudara tersebut, kekuasaan menjadi ajang pertikaian di antara anak-anak mereka. Sejalan dengan melemahnya kekuatan politik, Bani Buaihi makin banyak pula gangguan dari luar yang membawa pada kemunduran dan kehancuran dinasti Buaihi ini. Yang kedua adalah dinasti Saljuk. Nah, dinasti Saljuk adalah suatu kelompok bangsa Turki yang berasal dari suku Gus. Dinasti Saljuk ini dinisbatkan kepada nenek moyang mereka yang bernama Saljuk Ibnu Tukok atau Dukak. Nah, negeri asal mereka terletak di kawasan utara Laut Kaspia dan Laut Aral, dan mereka memeluk agama Islam pada akhir abad keempat Hijriah atau 10 Masehi, dan lebih ke mazhab Sunni. Pada mulanya, Saljuk Ibnu Tukok mengabdi kepada Beku, raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia. Saljuk diangkat sebagai pemimpin tentara. Pengaruh Saljuk sangatlah besar sehingga Raja Beku khawatir kedudukannya terancam. Kemudian Raja Beku bermaksud menyingkirkan Saljuk. Namun sebelum rencana itu terlaksana, Saljuk mengetahuinya. Ia tidak mengambil sikap melawan ataupun memberontak, tetapi bersama para pengikutnya, ia berimigrasi ke daerah Jan, atau disebut juga daerah Muslim di wilayah Transoxiana, antara sungai Umudria dan Sirdaria atau Jihun. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai Daulah Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh Said ibnu Husain yang bergelar Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 909 Masehi, yang merupakan sebuah dinasti baru bangkit di Mesir dan berhasil membebaskan Mesir dari pemerintahan Abbasiyah. Dinasti ini disebut Fatimiyah karena orang-orangnya mengaku sebagai keturunan Fatimah, putri Muhammad.
Dinasti ini juga bermula dari para pemimpin kelompok Islam Syiah yang disebut Ismailiyah di Yaman. Ketika Abbasiyah mulai melemah, mereka mengirim orang dari Yaman ke Mesir untuk menguasai Mesir. Dan dengan cepat, tidak hanya berhasil merebut Mesir, melainkan juga sebagian besar Afrika Utara dari kekuasaan Abbasiyah. Mereka membangun Kairo sebagai ibu kotanya. Pada perkembangan dinasti Fatimiyah ini, sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam bidang keilmuan. Masa keemasan dinasti Fatimiyah dimulai pada periode Al-Mu'iz dan memuncak pada masa Al-Aziz. Kemajuan yang dapat dicapai dari kekhalifahan Al-Aziz diantaranya yang pertama, bidang politik dan pemerintahan, di mana bentuk pemerintahan pada masa Fatimiyah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai pola baru dalam sejarah Mesir. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kekuasaan khalifah. Menteri-menteri dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok militer dan kelompok sipil. Yang dibidangi oleh kelompok militer diantaranya adalah urusan tentara perang, pengawal rumah tangga khalifah, dan semua permasalahan yang menyangkut keamanan dan yang termasuk kelompok sipil. Dan yang kedua adalah pemikiran dan filsafat. Dalam penyebaran tentang kesyiahannya, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli-ahli filsafat lainnya. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada masa dinasti Fatimiyah adalah Ikhwanus Safa. Kelompok ini cenderung membela kelompok Syiah Ismailiyah dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan ilmu agama, pengembangan syariah, dan filsafat Yunani. Tokoh filsuf yang muncul pada masa dinasti Fatimiyah diantaranya Abu Hatim Al-Razi, Abu Abdillah An-Nasafi, Abu Ya'qub As-Sajazi, dan lain-lain. Yang ketiga, keilmuan dan kesusastraan. Seorang keilmuan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Ya'qub Ibnu Kilis. Ia berhasil membangun akademi-akademi keilmuan yang menghabiskan ribuan dinar per bulannya. Pada masanya, ia berhasil membebaskan seorang ahli fisika bernama Muhammad At-Tamimi, ahli sejarah bernama Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi, seorang ahli sastra adalah Al-Aziz yang berhasil membangun Masjid Al-Azhar yang nantinya berfungsi sebagai universitas, dan dari situ disebarkan pula para dai ke luar Mesir. Kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa ini adalah keberhasilannya membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hikam atau Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim pada 1005 Masehi. Bangunan ini dibangun khusus untuk propaganda doktrin kesyiahannya. Pada masa ini, Al-Hakim mengeluarkan dana 257 dinar untuk menggandakan manuskrip dan perbaikan buku-buku. Kurikulum yang dikembangkan pada masa ini lebih pada masalah keislaman, astronomi, dan kedokteran. Pada masa Al-Mustansir, terdapat perpustakaan yang di dalamnya berisi 200.000 buku dan 2.400 Illuminated Al-Quran. Dan yang keempat, yaitu ekonomi dan perdagangan. Pada masa Fatimiyah, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dagang dengan dunia non-Islam dibina dengan baik, termasuk dengan India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen. Pada suatu festival, Khalifah Al-Mustansir kelihatan sangat cerah dan berpakaian indah. Istana Khalifah yang dihuni 30.000 orang terdiri 12.000 pelayan dan pengawal dan 10.000 orang pengurus kuda. Juga masjid-masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pemondokan khalifah yang berukuran sangat besar yang menghiasi kota Kairo baru. Pemandian umum yang dibangun dengan baik terlihat sangat banyak di setiap tempat di kota itu. Pasar yang mempunyai 20.000 toko luar biasa besarnya dan dipenuhi berbagai produk dari seluruh dunia. Keadaan ini menunjukkan sisi kemakmuran yang begitu melimpah dan kemajuan ekonomi yang begitu hebat pada masa dinasti Fatimiyah. Walaupun dinasti Fatimiyah ini bersungguh-sungguh dalam mensyiahkan orang Mesir, tapi mereka tidak melakukan pemaksaan kepada orang Sunni untuk mengikuti aliran Syiah. Itulah salah satu kebijakan pemerintahan yang dilakukan dinasti Fatimiyah yang imbasnya sangat besar terhadap kemakmuran dan kehidupan sosial yang aman dan tentram.
Untuk kemunduran dinasti Fatimiyah ini, ada beberapa pengarang juga menjelaskan tentang kemunduran dinasti Fatimiyah ini. Antara lain, yang pertama, perilaku Al-Hakim atau pengganti Al-Aziz yang kejam menjadi awal kemunduran dinasti Fatimiyah. Al-Hakim membunuh beberapa wazir, menghancurkan beberapa gereja, menghancurkan kuburan suci umat Kristen pada tahun 1009 Masehi, menetapkan aturan ketat terhadap non-Islam dengan menjadikan Islam eksklusif dari agama lain seperti pakaian dan identitas agama. Yang kedua, konflik internal antar para elitnya yang cukup dahsyat dan berkepanjangan. Konflik internal dalam pemerintahan Fatimiyah muncul dikarenakan hampir semua khalifahnya setelah wafatnya Al-Aziz naik tahta ketika masih dalam usia sangat muda, bahkan kanak-kanak. Misalnya, Al-Hakim naik tahta pada usia 11 tahun, Al-Zahir berusia 16 tahun, Al-Mustansir naik tahta usia 11 tahun, Al-Amir usia 5 tahun, Al-Faiz usia 4 tahun, dan Al-Adid usia 9 tahun. Akhirnya, jabatan wazir yang mulai dibentuk pada masa Khalifah Al-Aziz bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Kedudukan Al-Wazir menjadi begitu penting, berpengaruh, dan menjadi ajang perebutan serta ladang konflik. Dan yang ketiga, keberadaan tiga bangsa besar yang sama-sama mempunyai pengaruh dan menjadi pendukung utama kekuasaan Fatimiyah, yaitu bangsa Arab, bangsa Berber dari Afrika Utara, dan bangsa Turki. Di saat khalifah mempunyai pengaruh kuat, ketiga bangsa itu dapat diintegrasikan menjadi kekuatan yang dahsyat. Akan tetapi, ketika khalifahnya lemah, maka konflik ketiga bangsa itu pun menjadi dahsyat untuk saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Kondisi terakhir itulah yang terjadi pasca berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz. Yang keempat, faktor eksternal juga ikut mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah seperti rongrongan bangsa Normandia, Bani Saljuk dari Turki, dan Bani Hilal dan Banu Sulaim dari Najd yang menguasai sedikit demi sedikit terhadap wilayah kekuasaan Fatimiyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait Daulah Mamluk. Kita klik ini ya. Jadi jika kita membicarakan Daulah Mamluk, itu ada dua nama yang sama dalam wawasan sejarah Islam, yaitu Daulah Mamluk yang berpusat di Mesir dan Daulah Mamluk yang terdapat di India. Nah, Daulah Mamluk yang berpusat di Mesir ini eksis dari tahun 1250 Masehi sampai dengan 1517 Masehi. Maaf ya. Sedangkan Daulah Mamluk yang terdapat di India itu muncul pada tahun 1206 Masehi sampai dengan 1290 Masehi. Kedua daulah ini didirikan oleh para Buddha. Hanya saja Daulah Mamluk yang terdapat di Mesir itu ya lebih lama lah daripada Daulah Mamluk yang berada di India. Munculnya Daulah Mamluk yang di Mesir ini ditandai dengan runtuhnya Daulah Abbasiyah, walaupun Daulah Mamluk dipimpin oleh para Buddha. Mereka itu dapat membangun peradaban yang sampai saat ini sebagiannya itu masih dapat disaksikan, karena perekonomian yang maju dengan pesat khususnya dalam bidang perdagangan. Itu mereka sukses membangun peradabannya. Di samping itu, perluasan wilayah sehingga mereka dapat menguasai wilayah Suriah dan sekitarnya. Cukup lama Daulah Mamluk berkuasa. Daulah ini itu mengalami konflik internal yang berdampak itu mereka terpecah menjadi dua itu. Jadi yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Dengan adanya perpecahan tersebut, kedua Daulah Mamluk ini dapat ditaklukkan oleh dinasti Turki. Jadinya karena terpecah Daulah Mamluk ini dapat ditaklukkan oleh dinasti Turki Utsmani. Nah, singkat cerita, asal usulnya itu, jadi para sultan ini yang dijelaskan di PPT ini, para sultan Daulah Mamluk di Mesir itu merupakan keturunan Turki dan Mongol yang mayoritas itu dari suku Kiphek. Para Buddha awalnya itu tawanan ya di sana kan, yang dimana mereka tuh tawanannya itu dibeli dan itu dididik dan dilatih kemiliteran untuk menjadi pasukan dinasti Islam. Nah, para Buddha itu menjadi penopang utama pasukan dinasti Ayyubi di Mesir pada abad ke-12 Masehi dengan
dengan apa ya, karena sudah diajari tadi kan dengan kemahiran itu dalam bidang militer dan kelayannya terhadap sultannya, itu mereka diangkat kedudukannya itu menjadi komandan pasukan dinasti Ayyubi. Itu juga itu apa namanya, mengantarkan mereka merebut kekuasaan di Mesir. Dinasti Mamluk ini memiliki warisan-warisan itu kan, dimana warisannya itu apa namanya, dimulai dari bidang ekonomi, terus ilmu pengetahuan dan teknologi atau eptek, terus monumen-monumen yang berupa bangunan-bangunan bersejarah. Nah, dalam pembagian Daulah Mamluk ini yaitu ada apa namanya, ada 3 lah di situ, ada Daulah Mamluk Bahri dan Daulah Mamluk Burdi, dan yang ketiga itu peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk. Jadi pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi itu berdirinya Kesultanan Mamluk di Mesir itu apa namanya, Sultan Malikus Salih Najmud Ayyub dari Daulah Ayyubi ini membeli para budak itu di suku Kiphe itu. Nah, hampirlah dijelaskan di sini tuh di apa namanya, di mana ini, di PPT ini hampir itu tadi. Dan juga di yang dimana pada tahun 791 itu Hijriah garing 1389 Masehi itu menjadi ada pemberontakan yang dilakukan oleh Amir Maladia dari Aleppo terhadap Barkuk, dimana setelah berhasil menangkapnya itu dan mengambil alih tahta kesultanannya, kemudian diserahkan kepada Salahuddin Haji. Hanya saja para pengikut Barkuk itu dapat membebaskannya dan merebut kembali tahta kesultanan Sultan Haji pun, dimana itu ya Sultan Haji pun turun tahta. Nah, Barkuk dimana kembali menjadi Sultan Daulah Mamluk. Hal ini menandakan pula kekuasaan Mamluk Bahri ini telah berakhir dan digantikan oleh Mamluk Burji, di mana Daulah Mamluk Burji ini sejak tahun 784 Hijriah atau 1382 Masehi itu saat Barkuk menjalankan roda pemerintah atas nama Sultan Haji. Pada saat itu peran Barkuk hanyalah sekadar sebagai wali kan itu. Lanjut singkat cerita, itu kalau kalian baca di makalah itu terhadap Astrof Tumanbay itu kan sudah pada pada Daulah Mamluk Burji ini yang terakhir itu Astrof Tumanbay, di mana meninggalnya Surah Astrof ternyata itu menjadi babak akhir dinasti Mamluk Burji pada khususnya, dan dinasti Mamluk di Mesir pada umumnya itu pada tahun 922 Hijriah atau 1517 Masehi, dinasti Mamluk ini di Mesir itu runtuh dan wilayah Mesir dan sekitarnya jatuh ke tangan dinasti Turkismani yang dipimpin oleh Sultan Salim. Untuk peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk itu di mana mempunyai pengaruh besar lah. Daulah Mamluk ini mempunyai pengaruh besar, tidak hanya membangun kekuatan militer tetapi juga membangun peradaban yang harumkan umat Islam khususnya di Mesir. Berikut ini di mana sekilas hasil peradaban yang berhasil dibangun itu ada beberapa tokoh ilmu keislaman, yaitu contoh ini ya Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai reformer pemikiran Islam yang bermazhab Hambali. Lanjut, yaitu terus ada ilmu-ilmu semesta, dimana perhatiannya itu terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi atau itu sangat besar di ilmu semesta di peradaban Islam pada masa Daulah Mamluk. Untuk ekonomi, dalam bidang ini Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan negara mancanegara, bahkan dengan negeri-negeri Kristen Mediterania. Meski hal ini dapat kebijaksanaan yang anti Kristen, misalnya mengadakan perjanjian perdagangan dengan James. Dalam melancarkan sektor ini, ia memperbaiki jaringan transportasi, sarana, dan komunikasi antar kota, baik jalur darat maupun jalur laut, terutama antara Kairo dan Damaskus. Dalam sektor pertanian juga, petani diberi kebebasan pasar atau dasar kebijakan pemerintah. Dalam artian jadi kebebasan yang diberikan terhadap petani itu yaitu petani diberi kebebasan untuk memasarkan hasil pertaniannya.
Untuk bentuk fisiknya sih apa ya? Kayak monumen-monumen penting berupa masjid, meskipun ia banyak disibukkan dengan beberapa perang khususnya dalam menghadapi pasukan salib Eropa. Itu terdapat apa ya, ciri khas peradaban fisiknya adalah berupa kompleks yang terdiri dari masjid itu, madrasah, dan pemakaman. Untuk seni itu, di seni sendiri Daulah Mamluk dikenal sebagai pelindung seni kaligrafi, terutama hiasan Al-Quran, di mana salinan Al-Quran yang ditinggalkan oleh kaligrafi ternama Muhammad Ibnu Al-Wahid, yaitu tulisan Sulut, di mana Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Muhsini ini, terus Ahmad Ibnu Muhammad Al-Ansori, dan Ibrahim dan lain-lain, dan kawan sekalian, itu apa ya, terkenal karena menyalin kitab Al-Quran yang berukuran yang paling besar itu. Terus memiliki panjang 2 meter, ditulis dengan menggunakan pena bambu dalam waktu singkat, yakni 60 hari. Mungkin itu sih yang dapat saya jelaskan. Jadi mungkin kalau ingin bertanya bisa pas di diskusi di grup itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.